Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Bro Budi. Dan video kali ini kita akan membahas kembali tentang soal-soal tes wawasan kesehatan haji, di mana soal-soal yang akan kita bahas sebanyak 25 soal. Tapi mungkin durasi video kali ini lumayan panjang ya teman-teman, karena soal-soal kebanyakan kasus sehingga pembahasannya juga mungkin lebih panjang. Oke, tapi sebelum itu jangan lupa teman-teman untuk like, subscribe, and share video ini supaya channel ini terus berkembang dan memberikan manfaat kepada kita semua, khususnya bagi tenaga kesehatan yang berminat menjadi calon tenaga kesehatan haji Indonesia. Oke, langsung saja kita bahas. Oke, sebelum kita memulai pembahasan soal, saya bersama tim mengucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah membantu dalam melaksanakan koreksi tentang pembahasan soal di video sebelumnya. Dan teman-teman, barangkali jika pembahasan yang akan kita bahas dirasa jawabannya kurang pas, silakan teman-teman tulis di kolom komentar supaya kita bisa diskusi bersama dan channel ini terus berkembang, bukan hanya jadi forum pembelajaran tapi jadi forum diskusi untuk kita semua. Oke. Yang pertama untuk akun Arif Official 9054 tentang standar teknis pemeriksaan kesehatan dalam rangka penetapan status istiqtoah kesehatan diatur dalam A. Kepmenkes nomor HK 0107/Menkes 2018/2023 tanggal 9 November 2023. B. Kepmenkes nomor HK 0117/Menkes/2019/2023 tanggal 8 November 2023. Dan C. Kepmenkes nomor HK 0117/Menkes/2018/2023 tanggal 8 November 2023. Dan D. Kepmenkes nomor HK 0117/Menkes/2019/2023 tanggal 9 November 2023. Dan jawabannya adalah A. Kepmenkes nomor HK 0117/Menkes/2018/2023 tanggal 9 November 2023. Oke, lalu akun @tita_siam_kodriani5643 dalam soal Biro Perjalanan Wisata yang memiliki perizinan berusaha untuk penyelenggaraan perjalanan ibadah umroh disebut A. PPIHU, B. PPIHU, C. BPIH, dan D. KBIHU. Jawabannya adalah PPIU. Oke, terima kasih. Dan kita bahas soal yang pertama. Oke, soal yang pertama. Persyaratan mampu untuk menunaikan ibadah haji adalah kemampuan jamaah haji secara jasmani, rohani, pembekalan, dan keamanan tanpa menelantarkan kewajiban terhadap keluarga. Apa yang dimaksud mampu untuk ibadah haji? A. Istitoah, B. Sunnah, C. Rukun, D. Syarat wajib, dan E. Wajib. Jawabannya adalah A. Istitoah. Soal nomor 2. Apa makna pembinaan menurut Permenkes nomor 62 tahun 2016? A. Upaya kesehatan dalam bentuk kunjungan dilakukan kepada jamaah haji pada seluruh tahap penyelenggaraan ibadah haji. B. Upaya kesehatan dalam bentuk promotif dan preventif dilakukan secara perorangan atau kelompok jamaah haji kepada seluruh tahapan penyelenggaraan haji. C. Proses pemberian informasi atau penyuluhan yang bersifat promotif dan preventif kepada jamaah haji yang melibatkan pemerintah pusat, daerah, dan atau melibatkan peran serta masyarakat. Dan D. Upaya kesehatan dalam bentuk kuratif dan rehabilitatif dilakukan kepada jamaah haji pada seluruh tahap penyelenggaraan haji. Dan E. Upaya kesehatan dalam bentuk tanggap cepat dan perlindungan spesifik untuk melindungi keselamatan jamaah haji pada seluruh tahapan penyelenggaraan ibadah haji. Dan jawabannya adalah B. Upaya kesehatan dalam bentuk promotif dan preventif haji kepada perorangan atau kelompok jamaah haji pada seluruh tahap penyelenggaraan ibadah haji. Nah, itu makna pembinaan menurut Permenkes nomor 62 tahun 2016. Soal nomor 3. Penyelenggaraan kesehatan haji berdasarkan Permenkes nomor 62 tahun 2016 adalah serangkaian kegiatan meliputi pembinaan, pelayanan, dan perlindungan kesehatan dalam penyelenggaraan ibadah haji
Apa makna perlindungan kesehatan haji? A. Upaya kesehatan dalam bentuk kunjungan dilakukan kepada jamaah haji pada seluruh tahap penyelenggaraan ibadah haji. Dan B. Upaya kesehatan dalam bentuk promotif dan preventif dilakukan kepada perorangan atau kelompok jamaah pada seluruh tahap penyelenggaraan haji. C. Proses pemberian informasi atau penyuluhan yang bersifat promotif dan preventif kepada jamaah haji yang dilakukan oleh pemerintah pusat, daerah, dan atau melibatkan peran serta masyarakat. Dan D. Upaya kesehatan dalam bentuk kuratif dan rehabilitatif dilakukan kepada jamaah haji pada seluruh tahap penyelenggaraan haji. Dan E. Upaya kesehatan dalam bentuk tanggap cepat dan perlindungan spesifik untuk melindungi keselamatan jamaah haji pada seluruh tahapan jamaah haji. Dan jawabannya adalah E. Upaya kesehatan dalam bentuk tanggap cepat dan perlindungan spesifik untuk melindungi keselamatan jamaah haji pada seluruh tahapan penyelenggaraan ibadah haji. Nah, teman-teman, di video awal saya sudah membahas kisi-kisi tentang soal-soal tes wawasan kesehatan haji. Dan salah satu fungsinya itu ada 3 ya, teman-teman. Fungsi TKHI yang pertama itu pembinaan, yang kedua pelayanan, dan yang ketiga itu perlindungan. Untuk penjelasannya, yang pertama itu pembinaan, itu bentuknya promotif dan preventif ya teman-teman. Yang kedua, pelayanan itu bentuknya kuratif dan rehabilitatif. Dan yang ketiga itu perlindungan, bentuknya itu tanggap cepat. Oke. Soal nomor 4, manasik kesehatan haji merupakan proses untuk merubah perilaku jamaah haji dalam meningkatkan status kesehatannya. Apa tujuan dari pemberian manasik kesehatan haji? A. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman jamaah haji tentang pembinaan kesehatan haji. B. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman jamaah haji tentang ibadah haji. C. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman jamaah haji agar mampu memelihara kesehatan dan mencegah risiko kesehatan secara mandiri. D. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman jamaah haji tentang vaksin meningitis meningokokus. Dan E. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman jamaah haji tentang vaksinasi COVID-19. Jawabannya adalah C. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman jamaah haji agar mampu memelihara kesehatan dan mencegah risiko kesehatan secara mandiri. Oke, teman-teman bisa melihat pengertiannya di undang-undang yang awal kita bahas. Oke. Soal nomor 5. Pemberian manasik haji merupakan suatu proses merubah perilaku dalam meningkatkan status kesehatan. Apa strategi pemberian manasik kesehatan haji? A. Terencana, strategis, dan masif. B. Terencana, sukses, dan masif. C. Terencana, sistematis, dan masif. D. Terstruktur, strategis, dan masif. Dan E. Terstruktur, sistematis, dan masif. Nah, jawabannya adalah E. Terstruktur, sistematis, dan masif. Nah, teman-teman, mulai sekarang teman-teman mesti nyari tahu apa itu terstruktur, sistematis, dan masif. Berikut pengertiannya dan inti-intinya. Kenapa? Karena soal banyak keluar tentang strategi pemberian manasik kesehatan haji. Jadi teman-teman mulai sekarang silakan cari tahu tentang pengertian struktur, sistematik, dan masif supaya teman-teman bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan strategi pemberian manasik kesehatan haji. Oke. Soal nomor 6. Jamaah haji akan menempuh perjalanan jauh menggunakan pesawat. Dalam pesawat yang membatasi aktivitas dengan posisi duduk rapat, menggunakan AC, kemudian sarana buang air yang terbatas dan tidak familiar bagi jamaah, terutama lansia, mengakibatkan jamaah membatasi air minum. Apa masalah yang akan timbul dalam kondisi tersebut? A. Sakit kepala, B. Dehidrasi, C. Diare, D. Sesak napas, dan E. Kelelahan. Jawabannya adalah B. Dehidrasi karena pembatasan air minum ya teman-teman. Soal nomor 7. Manasik kesehatan haji harus diselenggarakan secara terstruktur, sistematis, dan masif. Apa makna terstruktur? A. Dilaksanakan dari Aceh hingga Papua. B. Dilaksanakan oleh pengelola kesehatan haji kabupaten kota. C. Dilaksanakan melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan, dan evaluasi dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten kota.
D. Dilaksanakan dari pusat, kabupaten kota, hingga puskesmas sesuai kewenangannya. Dan E. Dilakukan secara mandiri oleh ormas Islam dan organisasi seminat yang memiliki kapasitas dan sumber daya. Jawabannya adalah D. Dilakukan dari tingkat pusat, kabupaten kota, hingga puskesmas sesuai dengan wewenangnya. Oke, lanjut ya teman-teman. Jumlah pertemuan bimbingan manasik haji bagi calon jamaah haji yang diberikan pemerintah adalah A. 15 kali di KUA dan 1 kali di Kanwil Kabupaten Kota. B. 11 kali di KUA dan 2 kali di Kanwil Kabupaten Kota. C. 10 kali di KUA dan 5 kali di Kanwil Kabupaten Kota. D. 5 kali di KUA dan 5 kali di Kanwil Kabupaten Kota. Dan E. 7 kali di KUA dan 3 kali di Kanwil Kabupaten Kota. Jawabannya adalah E. 7 kali di KUA dan 3 kali di Kanwil Kabupaten dan Kota. Oke. Soal nomor 9. Yang bukan merupakan embarkasi antara adalah A. Palembang, B. Lampung, C. Gorontalo, D. Palangkaraya, E. Bengkulu. Jawabannya adalah A. Palembang. Nah teman-teman, mulai sekarang teman-teman mesti nyari tahu antara embarkasi antara di Indonesia itu ada berapa, singkatannya apa, dan lokasinya di mana. Karena soal-soal tentang embarkasi, nama-nama embarkasi dan singkatannya banyak yang keluar. Ditambah ada embarkasi baru juga. Tahun 2024 itu ada embarkasi Kertajati KJT di Jawa Barat. Itu embarkasi baru ya teman-teman, baru dipakai 2024. Dan tahun-tahun kedepannya kemungkinan itu bakalan terus dipakai. Oke. Soal nomor 10. Petugas kesehatan yang ditunjuk pemerintah pusat untuk melayani jamaah haji ialah A. PKJK dan PPIH, B. TKHI dan PPIH, C. TKHI dan TKHD, D. PPIH dan TKHD, E. PKJH dan TKHI. Jawabannya B. TKHI dan PPIH. Soal nomor 11. Agar kondisi kesehatan tetap terjaga dengan baik saat perjalanan, sebaiknya petugas dapat menyampaikan hal-hal yang dilakukan jamaah haji di dalam pesawat. Upaya apakah yang dapat menjaga kondisi kesehatan jamaah di dalam pesawat? A. Melakukan peregangan tubuh di dalam pesawat dan hindari duduk statis dengan melipat tungkai atau kaki. B. Berjalan-jalan di pesawat. C. Pelembab kulit dan bibir tidak digunakan di pesawat. D. Tidur 9 jam dan istirahat selama di pesawat. E. Menggunakan baju hangat, selimut, kaos kaki, membatasi air minum agar tidak sering BAK. Jawabannya adalah A. Melakukan peregangan tubuh di dalam pesawat dan hindari duduk statis dengan melipat tungkai kaki. Oke. Soal nomor 12. Suatu kondisi fisiologis yang terjadi akibat gangguan terhadap irama sirkadian tubuh yang disebabkan oleh perjalanan yang melintasi garis meridian, sehingga irama sirkadian tidak dapat menyesuaikan waktu lokal yang baru. Hal ini terjadi pada seseorang saat melakukan perjalanan udara yang cukup lama dengan menggunakan pesawat. Dinamakan kondisi apakah hal tersebut? A. Mabuk pesawat, B. DPT, C. Mabuk udara, D. Jet lag, dan E. Jet set. Jawabannya adalah D. Jet lag. Nah, teman-teman, kuncinya di sini adalah penyesuaian waktu lokal yang baru, artinya zona waktu. Otomatis jawabannya adalah D. Jet lag. Oke, soal selanjutnya nomor 13. Salah satu cara yang dapat dilakukan mengatasi jet lag adalah A. Minum kopi dan teh, B. Tidur sepanjang perjalanan, C. Peregangan otot, D. Usahakan tetap terjaga 1 jam sebelum mendarat, E. Tidak tertidur selama dalam perjalanan. Dan jawabannya adalah D. Usahakan tetap terjaga 1 jam sebelum mendarat. Nah, sekarang soal nomor 14. Pada saat take off atau landing dapat terjadi nyeri dan terjadi sensasi letupan atau pup di dalam telinga disebabkan oleh perbedaan tekanan dalam telinga dengan udara luar. Dengan cara apakah mengatasi nyeri tersebut? A. Minum air hangat, B. Menggerak-gerakan bagian bahu, C. Menutup kedua telinga, D. Gerakan menelan, mengunyam, dan menguap, dan E. Menggerakkan gerakan bagian kepala. Jawabannya adalah
D. Gerakan menelan, mengunyah, dan menguap. Oke. Soal nomor 15. Tempat rujukan pengobatan dan perawatan jamaah haji Indonesia yang sakit di Arab Saudi adalah A. BPHI dan RSAS, B. Poskes dan RSAS, C. Poskloter dan RSAS, D. KKHI dan RSAS, dan E. bukan salah satu di atas. Jawabannya adalah D. KKHI dan RSAS. Nah, teman-teman, salah satu tugas TKHI di Arab Saudi itu melakukan rujukan. Rujukan bisa ke KKHI atau ke RSAS. Kalau ke KKHI, teman-teman bisa bertemu nanti sama petugas-petugas PPIH yang bertugas di KKHI. Tapi di saat teman-teman ke RSAS, bahasa yang digunakan itu bahasa Inggris ya teman-teman. Jika teman-teman bisa bahasa Inggris, itu sangat membantu sekali. Meskipun di sana pada saat rujukan kita didampingi TPK, tapi saat melaksanakan rujukan atau operan kepada tenaga kesehatan di sana, kita mesti melakukan operan sendiri. Jadi meskipun di penerimaan rekrutmen TKHI kita tidak ada persyaratan TOEFL, tapi jika teman-teman bisa melaksanakan atau bisa berbahasa Inggris, itu sangat membantu dalam proses melaksanakan rujukan. Oke. Soal nomor 16. Jamaah haji yang tidak memenuhi syarat istitoah kesehatan haji antara lain A. Retardasi mental berat, B. barotrauma, D. tidak terkontrol, D. tonsilitis akut, dan E. DPT. Jawabannya adalah A. Retardasi mental berat. Oke, soal nomor 17. Jamaah haji yang ditetapkan tidak istitoah dengan kondisi klinis yang dapat mengancam jiwa kecuali A. AIDS stage 4 dengan infeksi oportunistik, B. anemia grafis, C. stroke hemoragik luas, D. CKD stage 4 dengan HD reguler, E. gangguan jiwa berat. Jawabannya adalah B. anemia grafis. Nah teman-teman, saat di embarkasi biasanya nanti ada tenaga kesehatan atau petugas PPIH embarkasi yang melaksanakan screening. Dan teman-teman, jika ada jamaah haji yang indikasi dia kurang sehat atau tidak layak terbang, maka dilakukan screening. Dan jika dia HB-nya kurang, biasanya dilaksanakan transfusi di embarkasi. Jadi B. anemia grafis mungkin bisa dilakukan perawatan atau tindakan medis yaitu transfusi darah saat di embarkasi. Oke, selanjutnya nomor 18. Di RS Saudi yang menjadi rujukan jamaah haji yang sakit di kota Jeddah adalah A. RS King Faisal Sisha, B. RS King Abdul Aziz Jaher, C. RS Anur, D. RS Hera, dan E. RS King Fahd. Jawabannya adalah A. RS King Faisal Sisha. Oke. Soal nomor 19. Jenis penyakit karena sengatan panas adalah A. heat cramp, B. kejang panas, C. heat stroke, D. heat exhaustion, dan E. heat exhaustion, B. heat cramp, dan heat stroke. Jawabannya adalah E. heat exhaustion, heat cramp, and heat stroke. Oke, lanjut ya teman-teman. Soal nomor 20. Kafa haluka adalah kalimat yang memiliki arti A. Selamat datang, B. Apa kabar Anda, C. Kapan datang, D. Kamu sehat, E. Mari masuk. Jawabannya adalah B. Apa kabar Anda. Karena kafa haluka adalah kalimat pertanyaan yang menanyakan tentang kabar. Soal nomor 21. Satuan gerak cepat Satgas GC terdiri atas A. Dokter perawat tenaga kefarmasian dan TPK, B. Dokter penyuluh tenaga farmasi dan TPK, C. Dokter kloter tenaga farmasi dan TPK, D. Dokter bidan tenaga farmasi dan TPK, dan E. bukan salah satu di atas. Jawabannya adalah A. Dokter perawat tenaga farmasi dan TPK. Nah teman-teman, dari tahun ke tahun tim gerak cepat ini sering berganti nama ya. Ada Satgas GC tahun 2023 itu ada
IMT, dan tahun 2024 kemarin namanya TEMS. Jadi emang namanya suka berubah-ubah, tapi intinya tetap kerjaannya sama sebagai tim gerak cepat, biasanya di sektor atau di lapangan, intinya sih yang membantu kita teman-teman di kloter. Oke. Soal nomor 22. Pemeriksaan kesehatan wajib dilakukan oleh seluruh jamaah haji sebelum melaksanakan ibadah haji. Siapakah yang melaksanakan pemeriksaan kesehatan pada masa keberangkatan? A. Pemeriksaan kesehatan di asrama haji. B. Tim pemeriksaan kesehatan PPI embarkasi. C. Tim pemeriksaan kesehatan kabupaten atau kota. D. Tim pemeriksaan kesehatan di provinsi. Dan E. Tim pemeriksaan kesehatan di kampung halaman. Jawabannya adalah C. Tim pemeriksaan kesehatan di kabupaten atau kota. Soal nomor 23. Pencegahan DPT saat di pesawat antara lain A. Kecuali antara lain A. Menggerakkan jari-jari kaki. B. Berjalan di dalam kabin. C. Cukup minum dan makan snack. D. Memakan stocking kompres. Dan E. Tidur selama penerbangan. Jawabannya adalah E. Tidur selama penerbangan. Karena tidur, di saat kita tidur, maka anggota badan kita statis, dia diam. Maka itu proses terjadinya DPT lebih besar ya teman-teman ya. Soal nomor 24. Surveilan kesehatan haji di Arab Saudi diperoleh melalui data A. Semua jawaban benar. B. Laporan kejadian KLB. C. Potensi kejadian KLB. D. Pengamanan penyakit dalam rangka deteksi dini. E. Jamaah sakit di kloter, klinik, satelit, sektor, KKHI, dan RSAS. Nah, jawabannya adalah A. Semua jawaban benar. Nah, teman-teman, saat di Saudi nanti, kita sebagai TKHI selalu mengecek makanan, mengecek kondisi jamaah, terutama makanan. Makanan sebelum kita dibagikan ke jamaah, kita wajib melaksanakan sampling. Dari 3 atau 5 makanan, kita sampling. Itu salah satu upaya untuk melakukan pencegahan potensi kejadian KLB. Jangan sampai di saat teman-teman atau jamaah melaksanakan ibadah di Saudi terjadi kejadian yang tidak diharapkan sehingga ibadah teman-teman di sana jadi terhambat. Oke. Soal yang terakhir, TKH membuat laporan manual antara lain A. Jurnal layanan kloter. B. Laporan TKH kloter. C. Formulir COD, Certificate of Death. D. Betul semua. Dan E. Bukan salah satu di atas. Jawabannya adalah D. Betul semua. Oke. Nah, teman-teman, alhamdulillah 25 soal telah kita bahas dan mungkin cukup video kali ini. Dan teman-teman tetap berusaha, tetap ikhtiar dan terus berdoa supaya teman-teman bisa bersiap dan bisa menghadapi tes wawasan kesehatan haji nanti bisa optimal dan punya pengetahuan untuk menjawab soal semua sehingga teman-teman bisa dipanggil ke tanah suci sebagai petugas haji. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.